Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertemu lagi dengan saya Andi Bogel Casibo di konten Casibo. Jalan-jalan ke Pasar Rebo, jangan lupa masang togel. Pantengin terus channel Casibo. Nah, lu saksiin deh nih narasumber dari si Bogel. Dan di kali ini gue akan kedatangan narasumber yang cukup jauh, walaupun sama-sama Jakarta Timur, dari Pulau Gadung. Dan notabene-nya dia sekolah jalur Pulau Gadung itu 52 Pulau Gadung. Yuk kita kulik cerita-cerita apa aja yang ada di narasumber gue ini, yang menurut gue ceritanya cukup berkesan. Assalamualaikum Bon. Waalaikumsalam Bang Bogel. Ketemu lagi nih Bon. Iya. Rumah mau dekat, sama-sama timur. Timur ujung. Cuman lu di timur ujung, gue timur ujung, gitu ya, sama-sama Iya, ujung gitu. Nih kita sama-sama pakai baju reuni. Oh iya benar. Kemarin reuni akbar ya. Reuni akbar di Kemayoran yang ke-115, dan kebetulan dia pakai baju reuni di basis 520 Gadung. Kalau aneh basis 40. Sama-sama timur. Bon, mungkin dari netizen Casibo ini ingin dengar cerita lo gitu loh waktu masih sekolah. Lo tahun berapa Bon? Masuk 2013, lulus 2016. Lulusan 2016. Masih bebenyil ya. Iya. Jauh. Jadi waktu gua lulus 93, emak dia juga belum pacaran kali ya. Belum lahir. Belum lahir justru ya. Lu tahu Budut dari mana Bon? Kalau boleh tahu Bon. Sebenarnya kita daftar sekolah dulu malah bukan di Budut, ada di SMK 4 Rorotan. SMK 4 Rorotan. Ya. Katanya sih itu aliansi juga Budut kan. Aliansi Budut. Daftar di situ, terus nggak diterima nih Bang di sana. Kenapa? Nggak tahu, nggak diterima. Nem kayaknya sih nem sama tes fisik juga kan nggak diterima. Nah dari SMK 4 di oper ke SMK 1. Wow. Alhamdulillah di SMK 1 keterima di situ. Alhamdulillah keterima ya. Di SMK 1 keterima. Berarti STM 4 itu lebih favorit dong dia dari STM 1. Iya, lebih favorit. Karena memang begini Bon, dari STM 4 itu STM dari sekolahan gua, STM 5 negeri ya. Memang pada saat itu sejarahnya udah digembor-gemborkan kalau STM 5 ini akan dibubarkan atau akan dipindahkan. Dan STM 5 ini direbutin dari 3 sekolahan suatu itu. Dari STM Bonser, STM 3 Bonser, STM 6 Keramat Raya, dan STM 5 Budi Tomo. Iya benar. Nah, kebetulan dari pas diundi seperti itu, dapatlah STM 5 yang menangkan undian itu dan akhirnya pindah ke Rorotan itu. Jadilah di situ jadi SMK 4. Memang sekolah unggulan gitu. Nah, dulu kelas 1 digojlok nggak lo waktu itu? Wah, udah pasti sih kalau digojlok udah pasti sih. Udah pasti Bon ya. Soalnya abang kelas Ambon ada juga yang dari SMP bareng. SMP mana sih lu? SMP ada Tahir, SMP Penggilingan lah. Oh, SMP Muslim lah, SMP Islam. SMP Islam lah pokoknya. Iya. Ya awalnya paling lagi duduk di aula tuh, di bawah aula kan. Oh, di aula bawa bendera. Lapangan kan. Ada bendera tuh. Iya. Nah, di situ langsung ditepok belakang kan sama ada abang kelas SMP kan. Bon, lu balik, nggak usah balik duluan. Ikut anak 52, kalau ditanyain abang kelas lain, lu bilang aja udah ikut 52 gitulah. Basis 52. Basis 52. Nah, jadi udah nih kita udah balik sekolah nih jam 3 kan. Balik sekolah jam 3, akhirnya sama anak-anak langsung ke Pasar Baru, nungguin patas di situ tuh Bang. Berapa orang lu kelas 1-nya tuh dari kelas anak Pulau Gadungnya tuh? Dulu awal-awal rame sih, termasuk rame sih. Ada 15 orang. 15 orang, cukup rame itu. Tapi yang lulus cuma 2 orang doang. Banyak lah ceritain nanti. Oh, ntar itu. Next ya kita ceritain lagi. Ya udah nunggu. Pasar Baru lu ngumpulin. Pasar Baru lah, di Pasar Baru kita ngerokok minum air putih lah. Iya. Sambil nungguin patas di situ, patas 7 lewat tuh Pulau Gadung Grogol. Pulau Gadung Grogol. Di stopin lah sama abang kelas anak-anak. Kita masih ngeliatin nih, belum nyetopin mobil sama sekali. Abang kelas tuh kelas 2. Udah otomatis kita naik di situ kan. Langsung lah kita
mendeng teriak-teriakan, harus teriak lah, kalau nggak teriak ditendang lah sama abang kelas. Mendeng itu apa sih artinya? Mendeng tuh kita berdiri di pintu. Oh, jagain gelantungan. Kalau zaman gue gelantungan namanya. Kalau ini mendeng ya. Mendeng. Udah di situ sampai Pulau Gadung lah. Di Pulau Gadung tuh ada anak 8 CP bang. Ada anak 8 CP di sana. Jadi patas kita langsung di stopin lah sama dia kan, sama anak 8 CP. Rame tuh. Ada bangsa 30 orang lah, anak-anak 8 CP. Dia nggak tahu di dalamnya ada anak budut. Tahu kayaknya, makanya di situ di stopin. Mau naik bareng apa yang lagi ngejegat? Lagi ngejegat aja. Kan finish Pulau Gadung. Iya. Finish Pulau Gadung, dia ngejegat di sebelum Pulau Gadung tuh ada kampungannya namanya Vespa. Ya tahu. Vespa di situ. Akhirnya ribut lah di situ kita. Pecah batas, pecah itu di situ. Pecah. Baru pertama masuk udah langsung pecah kan, langsung pecah di situ. Akhirnya ribut, habis jebol dia sampai kampungannya dikejar sama anak. Anak turun jawabannya. Anak turun. Hari pertama tuh Bon. Hari pertama. Masih pakai SMP apa di Tanah Panjang? Enggak, udah selesai yang SMP itu. Udah penataran. Disuruh bawa batu nggak lo gitu? Bawa batu besok ya, biasa kayak gitu tuh. Wah, kalau kelas 1 di Budut nggak tenang lah besok lah. Harus bawa apa lah? Kalau nggak bawa habis lah sama abang kelas. Gitulah. Kalau zaman gue dulu nih Bon ya, masih kelas 1 nih, kalau kita pulang tuh diperiksain Bon tasnya Bon. Jadi kita lebih baik bawa batu daripada bawa buku gitu. Buku juga buat apaan lo katanya? Buku satu aja taruh di sini. Iya benar. Tas batu katanya. Ya kita namanya masih baru kan, buat apaan kak? Banyak nanya lu pak. Ya kan? Timpukin tuh bis. Ya kita bingung kan. Maksudnya kita nimpukin bis itu buat apaan sih kak? Udah timpukin jeda ya. Gue bilang sekolah apaan ini kan gue. Gue sini bukannya belajar malah suruh nimpukin bis. Kalau gue waktu itu penataran gue gitu. Mungkin kan beda lagi penataran lu kan. Karena zamannya Ambon ini jauh. Bis PPD-nya ini kayak model 40, 52. Itu udah nggak ada. Udah nggak ada. Nggak ada ya. Alternatif lain P7. Selain P7? Ada 507 yang Pulau Gadung Tanah Abang. Naiknya dari Pasar Baru juga? Dari Segitiga Senen bang. Segitiga Senen dari situ dia. Itu buat alternatif ya kan? Alternatif. Berarti pada ngumpul di Barata dong lo? Iya benar. Tapi itu patasnya modelnya sama kayak 19 sih. Masih rapi lah gitu, nggak kayak P7 kan. Kalau P7 udah bener-bener PPD P7 habis. Tua. Ya PPD tua dulu. Patas yang warna hijau tapi udah lama banget itu. Bener. Nah terus kelas 1 yang berkesan saat itu lu di mana tuh Bon? Berkesan yang paling pas 23 September sih yang ulang tahun Bariwan. 23 September. Jadi ulang tahun Bariwan anak-anak albes ke Pulau Gadung. Lu kelas 1 di situ. Masih kelas 1? Amun masih kelas 1. Di situ Bariwannya nggak ketemu, malah ributnya sama warga Gani. Oh, sama Gani aja ribut. Lagi zaman gue belum tau sama Gani. Sama Gani itu banyak anak mana tuh? Katanya sih ininya Bariwan, kampungannya Bariwan. Kampungan Bariawan. Oh. Yang seberang Asem itu. Iya. Yeah. Udah ribut di situ. Ada yang bawa apa namanya? Yang kayak panah gitu tuh. Katapel gitu ya. Oh. Di orang pada bawa itu anak-anak ya diributin langsung sampai ada yang lompat pagar pembatas. Habis juga Ganinya. Sama anak-anak. Keteter juga. Keteter. Mundur. Soalnya kan kita albes juga. Oh, semuanya albes. Ke 52. Memang lagi zaman dia sih STM cuman di Budut itu cuman satu sekolah doang, STM 1. Jadi yang namanya albes itu seluruhan berbasis ya Bon ya. Ada gocap tuh Bon kalau albes gitu. Ada lebih malah. Lebih 50 lah, ada lah 50. Sampai ada yang di motor juga. Oh, di motor. Di motor abang-abang kelas kayak kelas 3. Enak ya kelas 3. Ngeliatin. Naik motor kelas 3 mah ngeliatin aja. Udah kayak ini tuh enggak lo kayak Pamong Praja. Jadi naik motor ngeliatin yang kabur kejar. Iya benar. Tapi ada yang luka nggak lo di Gani itu? Enggak ada. Dari pihak dia kayaknya ada sih orang ketangkep sama abang kelas kita ditangkap lah. Yang sampai nyebrang pembatas tuh pagar langsung diseberangin langsung. Ada yang kena juga. Dapat tas sih. Kan tinggi tuh Bon. Iya tinggi. Nggak tahu lah bisa kayak gitu ya.
Makanya lulus tuh jadi atlet loncat itu aja tuh Bon, tuh dia tuh loncat tinggi tuh kayak menang tuh anak budut tuh kayak. Itu Bisa. tinggi loh pembatas antara dari Gini cempaka ada. putih itu ya, ya semeter setengah lah ya katanya mungkin. Apalagi panik kali Bonnya. Mungkin. Tiap hari lo ribut digani tuh Bon sama itu. Enggak, itu doang sih pengalaman itu doang. Itu doang. Sampai kelas 3 enggak Yang ribut-ribut sampai pecah rame begitu Bon ya. Iya. Enggak ribut lagi di situ. Kelas 2 Kelas 1 ada juga yang kejadian yang ribut sama kampungan juga ada juga. Di kampungan saya malah Penggilingan. Ada pendidikan namanya. Di situ ternyata kampungan anak Mesir 56. Mesir 56 itu SMK adalah di timur lah. Ada Mesir ya? Ada Mesir 56 kan. Di situ anak-anak ada Topan juga alumni 40 Topan kan. ya. Ada anak Ngalong, ada anak 913. Udah tuh anak-anak mabok lah pada minum-minum lah di situ kan. Di Penggilingan. Di Penggilingan. Nah ternyata abang kelas saya kasus tuh sama kampungan situ, sama anak situ. Ternyata anak-anak kampungan situ HP-nya dirampok, dirampok sama abang kelas. Udah otomatis ribut lah, pecah lah di situ. Lu lagi nongkrong apa dia nyamperin lu apa lu nyamperin dia? Enggak, salahnya Ambon di situ yang tuan rumah malah disuruh bawa motor sama abang kelas kan, jadi nggak ikut ribut. Nggak ikut ribut. Sayang banget itu. Anak-anak pada pecah lah di situ loh, pokoknya ada yang sampai naik sekolahan ditutup malam itu, Bang. Sekolahan apaan Mesir ya? Sekolahan 138 enggak di Kampungan Ambon di Penggilingan ada SMP. Ada SMP. Ada yang naik ke situ, saking nggak taunya anak ngalongnya. Nah itu dia, kalau kita resiko ribut di kampungan orang nih, yang di situ notabene nggak ada tuan rumah yang ngatur atau yang ngasih tahu lari kemana-kemana ya ngaco tuh Bon. Kadang-kadang kita suka lari ke rumah musuh juga. Iya. Resikonya babak belur kalau kita lari ke rumah musuh. Iya benar. Tapi ada ketangkep tuh Bon di situ Bon. Ketangkep, alhamdulillah nggak ada sih kalau ketangkep. Paling kayak hidung penyok-penyok ada sih. Kalau yang ketangkep nggak ada. Gampang hidung penyok bisa dilurusin. Bisa dilurusin lagi. Benar. Malam tuh kejadiannya ya? Malam sekitar jam 10-an. 10-an. Resikonya karena ada yang diambil handphonenya ya kan? Iya, mungkin nggak anak situ. Anak situnya. Anak situ tahu lagi kalau misalnya lu pada nongkrong di situ yang ambil barang, ya kan barangnya dia. Udah bagus. Itu emang udah kampungan dia lagi ya. Kampungan dia. Memang resikonya tuh kalau kita nongkrong di kampungan orang, kita ngebetak, nggak tahu orang situ asli. Ya udah, resikonya perang gitu. Tapi tetap dijabanin ya sama anak ya. Budut mah tetap siapa baik. Gas terus. Ada lagi masih kelas 1 tuh Bon. Cita-cita lu Bon. Kelas 1 udah sih paling itu doang sih. Kelas 2 sih yang banyak pas kita kelas 2. Kelas 1 ada juga yang ribut sama anak 8CP tapi basis 58-nya. Kalau basis 58 dia pulangnya lewat mana tuh Bon? Dia dari rumah sakit Islam arah ke mana? Ke Galur sih dia. Oh mundur dia ke sini. Dia ke Galur. Ribut tuh situ kelas 1. Kan lu pulang? Iya balik di Asem. Pas di Asem, abang kelas sih nggak mau nurunin soalnya kan bukan jalur inian. Tapi udah kepalang tanggung kan, akhirnya turun. Dipisahin sih sama polisi, tembakan 3 kali tuh. Udah di situ pecah langsung pas dipisahin. Dia bawa air sih anak 8-nya. Bawa air, kita orang bawa CR kan, ribut. Abang kelas nontonin di atas. Wah enak bener. Enak di halte abang kelas. Enak ya? Tinggal denger kabar aja lah. Kalau jebol ya tendangin lah apa kan besokannya. Udah di situ doang sih paling kelas 1. Ya makanya kalau di sekolahan budut ini berpikir kalau ribut antara kelas 1 yang turun memang sebetulnya nggak gojlok ya kan, nggak gojlok. Ya nanti pas di kelas 3 juga begitu juga Bon. Iya sama saya kelas 3 juga dengar kabar aja. Dengar kabar karena udah mau lulus. Iya benar. Takut ke gap Bon ya. Bawa motor. Bawa motor ya. Udah bawa motor ke kelas 3. Oh kalau kelas 3 emang pakai motor? Pakai motor soalnya menghindari yang kayak gitu-gitu deh. Soalnya kan udah mau lulus. Itu jangan sampai lagi udah mau ujian dikeluarin ya kan. Sayang banget. Memang di Budut ini salah satu sekolahan yang kayak semi militer ya. Jadi kalau seandainya kita
mendapatkan ijazah di Budut ini suatu anugerah, Bon. Banyak juga angkatan gue juga yang nggak sampai lulus. Dari veteran gue aja, kelasan gue yang 7 orang yang sampai lulus cuma 2 gitu. Yang 5-nya gugur dalam pertempuran. Iya, benar. Alias dikeluarin semuanya. Ya karena satu ya mungkin ketangkep. Kedua orang tua was-was, Bon. Benar. Udah lu jangan sekolah di situ tuh. Lu sekolah situ ntar lulus jadi pendekar lu gitu kan. Jadi gitu. Jadi emang orang tua tuh was-was kalau anak tuh masuk di Budut gitu. Tapi jangan salah, justru kita bangga masuk di Budut. Bukan bangga karena tawuran, Bon, ya, karena silaturahminya sangat kuat lah. Sangat kuat, kedekatan antara senior dan junior. Kalau kelas 2 cerita lu apa lagi, Bon? Paling kelas 2, kalau kelas 2 kita kan udah punya kelas 1 lah. Kita yang ngebocilok lah paling kan. Udah deh tuh ya. Iya, di situ jadi kakak deh. Kakak bener. Turun gitu ya. Di situ sama kita lagi ngejalur naik patas kan. Patas ini kan dulu tuh kita transit dari Pulau Gadung, kita naik 42 tuh. Naik 42 itu masih ada Metro Mini. Metro Mini di Pondok Kopi tuh, Pak. Buat nyambung ke daerah masing-masing ya dulu ya. Angkot juga. Pondok Kopi. Udahlah kita naik 42 sampailah Pondok Kopi. Sampai Pondok Kopi. Nongkrong lah di situ, kelas 2, kelas 3 sama kelas 1 kan. Di situ kan ya biasalah kelas 1 disuruh nyari duit sama abang kelas. Kolekan. Nyari banyak lah di luar kan, banyak. Apa suruh shopping kali ya? Shopping lu. Kadang-kadang kita suruh shopping kirain suruh belanja, nggak tuh suruh notok-notok kita Bon gitu. Biar pulangnya bawa belanjaan gitu maksudnya ya. Di situ anak-anak kelas 1 udah belanja lah mencar, ada 4 orang tuh kelas 1 tuh. Nah balik-balik ternyata dia bawa anak bariwan tuh. Anak bariwan. Nggak bawa musuh dia tuh. Iya, sama orang-orang lah dibawa ke anak-anak. Wah gila. Udah otomatis dipretelin tuh aksesorisnya dari topi, gesper sama baret yang di sini tuh. Apaan? Emblem apa gitu? Iya, emblem aksesorisnya dia lah pokoknya. Udah sama anak-anak dibikin video tuh. Fotonya juga ada. Oh, ada fotonya nanti ada kita foto lihat. Nanti kita ini. Mungkin ya itu, biar nggak disangka ini kan. Iya, nggak disangka bohong. Kan kadang-kadang kan kita nih kalau cerita gini, oh nggak mungkin kan. Nggak mungkin deh ke gap deh. Tapi setelah ada buktinya ternyata mungkin. Tapi kan itu cuma cerita, Bon ya. Iya, masa lalu. Masa lalu terus perlu dikenang sih. Karena masa lalu adalah masa-masa indah kita yang nggak akan kita ulangin lagi gitu. Diapain aja tuh anak sentilin gitu, nggak sampai di sayurin enggak sih, paling cuman kayak disuruh push up, buka baju, telanjang gitu-gitu sih. Oh, disiksa manja tuh. Itu namanya siksa manja kalau kita. Kalau yang namanya kalau udah kecoret-coret kan itu baru disayurin. Ya, minum Bon. Biar segeran loh. Karena gini, ini pernah juga kejadian Bon ya, waktu di zaman gua. Ya mungkin kalau ini hanya cerita ya. Mungkin ada juga orang yang pernah ngalamin juga, karena di konten ini kan ada juga alumni pada nonton, dan mungkin kalau yang cerita ini bisa mengingatkan di memori. Jadi dulu anak dari basis mana pernah dapet tuh anak sekolah SMA 7 Bon. Lagi zaman gue itu dibawa tuh Bon ke sekolahan Bon. Ke sekolah tuh ya? Bawa ke sekolahan, dibawa ke kantin tuh anak tuh. Berapa orang tuh? Satu. Oh gimana itu perasaannya dia? Masuk kandang macan ya gak? Ya lo bisa bayangin. Yang namanya musuh bebuyutan dapet dibawa ke sekolahan. Tapi saat itu sih cuman bonyok doang sih orangnya, nggak sampai berlobang sih Bon. Karena kan itu kan takut terjadi apa-apa kalau sampai dia terluka parah ya kan, namanya di sekolahan. Akhirnya dibawa lagi sampai Istiqlal, diajak nongkrong sama anak-anak gitu. Ya itulah, itu apes namanya Bon. Kalau kita kejadian seperti itu. Zaman anak bariwan apes itu berarti. Apes. Kalau kayak gitu, karena anak muda juga ada yang pernah juga keculik kayak gitu, Bon. Keculik kayak gitu, ya mereka cerita, tapi mereka langsung keluar. Dulu ada angkatan berapa itu cerita ke gap sama rival ya, sekolah rival. Ya akhirnya bonyok, pulang, ibunya khawatir, akhirnya dikeluarin dari sekolah. Jadi maksudnya ibunya minta keluar, jangan sekolah di situ lagi. Iya. Itu memang kejadian seperti itu ya. Kejadian seperti itu memang kalau zaman-zaman dulu itu zaman yang main culik-culikan. Karena kalau kita nggak dapet di tempat, ntar loh. Kenal lo ya. Di rumah. Karena pernah kejadian juga, ada dulu salah satu sekolahan meninggal.
sama budut. Dia ngelawat datang ke rumah orang itu, ternyata tetangganya anak budut. Itu rumahnya dihancurin, Bon. Rumahnya. Itu rumahnya dihancurin karena ini anak budut juga nih, orang rumah ini nih. Tapi dia bukan pelakunya gitu, tapi tetap dihancurin gitu. Iya. Karena rumahnya di situ. Sampai ke rumah ya. Sampai ke rumah, main di rumah. Ada cerita menarik lagi nggak, Bon? Paling itu yang kita ngancurin dinamika pembangunan ada di sekolah SMK dinamika pembangunan, nongkrong di Pondok Kopi tuh, Bang. Sama anak udah dihancurin tuh. Sampai ke tongkrong-tongkrongannya tuh sama anak kelas 1 saya sama kelas 2 kan. Ada yang diguntingin lah. Langsung cabut tuh di orang kan, nggak nongkrong lagi di situ. Nah, besokannya anak-anak DP itu ke Senen lah. Itu hari Rabu lah, kita nggak ada ngejalur lah. Biasanya kan kita ngejalur Selasa Kamis tuh kan. Ada jadwal lah kan. Jadwalnya? Ada jadwal Selasa Kamis udah harus ke Pulau Gadung. Kalau Senin Rabu ngalung kemana kayak entah ke 19 gitu kalau zaman saya. Ya gila, ya bisa ada jadwal. Ada jadwal lah. Hari ini kita nggak ke sono gitu. Hari ini kita ke situ kata gitu. Iya. Oh, itu Rabu jadian. Rabu. Akhirnya di situ ada kelasan anak mesin sih ada. Akhirnya apes juga dia, di patasnya ditaikin sama anak-anak DP. Dia anak bodoh sendiri kan. Dia cerita tuh dibalikin sama anak DP. Langsung lah di situ cerita besokannya kita balikin lagi nggak ada gitu doang sih. Tapi hancur anak itu? Enggak sampai hancur, aksesorisnya dipretelin aja sih, nggak sampai hancur. Oh, nah kalau kayak gitu gue pernah juga cerita nih, pernah konten juga di sini namanya Ari Bogang, pernah konten di Casibo juga deh. Jadi Ari Bogang itu waktu itu lagi sama anak SMTK, dia naik, Bon. Iya benar. Dia naik sama anak SMTK, cewek-cewek, mobilnya dinaikin anak poncol. Sama anak poncol. Wah, cewek-cewek nih, ada cowoknya nih. Lu budut ya? Bukan, saya mah SMTK. Lu digampar juga. Iya. Serem doang, gue pikir anak budut. Pok aja. Walaupun ngaku anak budut, tapi digampar juga tuh Ari Bogang. Halo Gang, gimana kabar nih Gang? Itu cerita kisah dia loh. Maksudnya dia mau nyaru ya kan, karena ketinggalan anak-anak. Ada anak SMTK dibarengin, nggak tuh dinaikin poncol, dioperasi itu. Zaman lu ada operasi nggak gitu? Paling operasi gitu berantem sama ini sih, sama Gembelan Senen sih. Gembelan Senen tuh. Udah gembel, udah ribut lagi. Sama orasi Senen. Orasi teriak-teriakan. Pernah juga kejadian tuh dulu. Ini bukan anak basi sih, dulu kelasan Ambon kan, balik naik P7 kan. Patas 7 ada apa sih, ketua kelas lah, kalau di kelas kan ada ketua kelas. Nah, ketua kelas itu sama Gembelan Senen ini diambil duitnya. Diambil duitnya kan. Ditotok sama Gembelan Senen berapa gitu, 10.000 lah kan. Dulu kan paling jadinya segitu kan. 10.000. Nah, sama Ambon ambil balik. Sama Ambon ambil balik. Minta lagi. Iya, gue bilang, gue budut kan, lu ngapain ngambil anak gua kan. Akhirnya dikasih lagi tuh di situ. Langsung dikasih. Nah, besokannya saya lagi berdua sama temen saya, ada namanya Riva kan. Balik naik P7 tuh, udah mau maghrib tuh kan. Pas banget Gembelan Senennya banyak banget di situ kan. Ada 10 orang kan. Ambon udah pisau udah di sini. 86. Ambon nggak ngerti itu dulu 86 apa kan. 86 damai. Ambon bawa HP Samsung Cem tuh, masih lama banget tuh Samsung Cem kan. Dulu mah tuh. Udah otomatis Ambon sama Riva ke depan. Si Riva tuh bawa BR. Pas sudah ke depan supir, buka BR, balik lagi, dia orang cabut. Blow on bener anjir. Dia kan banyak ya, 10 orangan ya. Kenapa nggak ributin aja? Takut dianya. Karena ada gini, Bon. Kalau di Bulut ini ada istilahnya dikit tapi batu. Dikit tapi menggigit. Kabur tuh itu ya. Kabur. Gembel tuh ya. Turun langsung dia turun. Padahal kita berdua doang. Ya kadang-kadang begini sih gembel ya. Lagi zaman saya aja juga emang dia dulu momok dia tuh, Bon. Iya benar.
yang nyaru-nyaru gitu loh, nyaru-nyaru nih istilahnya jadi gembelan-gembelan poncol ya. Sorry nih anak poncol nih, lu karena menang di gembel. Tapi enggak sih, itu dulu ya kan. Maksudnya kadang-kadang kan di sini kan kita kalau menceritakan tentang nostalgia gini menjadi sesuatu yang bahan omongan, Bon. Jadi karena di sini kan saya juga bergabung di Jawara Channel kan, yang notabene-nya di dalamnya itu ada sekolah-sekolah rival kita nih, Bon, yang pasti akan nonton nih kalau standarnya kita membuat konten tuh mereka pasti nonton. Takutnya ada yang suka tersinggung gitu, tapi kan itu cuma nostalgia masa lalu. Tapi kita sama anak Barion juga setelah lulus jadi teman sih. Oh, jadi teman. Ada namanya boleh sebutin dong? Boleh sebutin ada aja. Namanya Hans Dika. Jadi teman anak Barionnya. Jadi teman sekarang. Jadi teman. Enggak, ya masa lalu lah. Nongkrong bareng ya. Nongkrong bareng. Jadi teman lah pokoknya sama anak Barion. Kalau ketemu di lapangan nih. Dulu ketemu ada di deket DP tuh. Mister-misteran sama dia. Mister-misteran? Sama anak Barion itu. Pas berangkat pagi dulu. Mister-misteran lah pokoknya ketemu dia mulu sampai ditandain tuh. Ambon pas udah kelas 3 kan naik motor ya. Naik motor Ambon sama temen Ambon kan. Anak Udut juga, anak 52 namanya Apri kan. Naik motor udah tuh aman tuh nggak apa-apa. Nah pas di depan Bariwan di seberangnya banyak alumni tuh. Alumni Bariwan. Diteriakin tuh anak Udut. Ditandain nama dia orang. Karena emang bikin ulah mulu kan di situ kan. Ditandain. Akhirnya di lampu merah Pulau Mas nyamperin dia, akhirnya pukul-pukulan kita sama dia sampai motor hancur, olinya pada tumpah-tumbahan kan sama dia pukul-pukulan. Itu dia mukulin motor apa mukulin lu sih? Ada yang mukulin motornya, ada yang mukulin kita, rame soalnya dia, Bang. Ada alumninya juga, badannya gede-gede, Abang Bogel. Tampol-tampolan kalah lah. Jangan gua alumni Bariwan lagi kalau badannya gede gini. Jadi lu ditarik turun, digebukin, ada motor lu dihancurin. Iya, tampol-tampolan sama Apri tuh kalau Apri nonton pasti inget dia tuh kejadian. Teman lu yang ditonjokin bareng. Bareng-bareng kita main pukul-pukulan tuh. Sama anak Bariwan. Namanya Apri? Bukan ya, Apri anak Budut ya? Apri anak Budut. Berdua lo? Berdua. Tinggalan basis tapi gimana? Udah kelas 3, kita nggak ikut lah, kita langsung balik lah, kan udah mau lulus. Itu sih posisi. Lu nggak ngawal gitu? Kelas 3. Nggak ngawal lagi, nggak ngawal. Pas banget balik ketemu dia orang ditandain kan. Udah pukul-pukulan di situ kan. Nyesel kan lu. Coba lu kalau bareng. Iya. Nggak apa ditonjokin lu. Karena lu bisa aja nih Bon nih. Pukul-pukulan mana kulitnya tebel-tebel lagi Bariwan kan. Bu lo tuh makannya apaan itu? Makannya kulit. Tapi kalau ribut pas dikeluarin BR takut ya. Kalau keluarin BR udah pasti lari katanya. Lu fighter kali Bon orangnya. Iya. Maunya pukul-pukulan. Kalau kita kan males pukul-pukulan. Katanya juga kalau naik apa namanya? Kayak jenjang ke atasnya nggak boleh, badannya nggak boleh apa, bekas-bekas itu katanya nggak boleh sih. Anak-anak Bariwan itu. Bariwan ada 2 nih Bon, SMA-nya, SPM-nya. SPM-nya? Lu berantem sama SPM-nya? Iya, berantem sama itu yang badannya tebek-tebek tuh kan. Wah, pusapnya di aspal Bon. Wah, parah. Kalau kita kan pusapnya di kasur. Diteriakin tuh Ambon pas dari Bariwan tuh, dikirain nggak dikejar, tau-tau dikejar sama dia. Dia pakai apa? Motor juga. Ambon motor juga tuh. Kan pakai PDHL. Naik kan Ambon pas pakai batik itu. Batik Budut. Lagi batik ketahuan banget. Sama dia orang tuh. Kalau boleh tahu batik Budut adanya kapan sih Bon? Lagi zaman gue sih belum ada batik. Belum ada. Zaman Ambon masuk 2013 ada sih. Warnanya oranye. Kita bednya Jiwan Pales kan? Iya bener. Kantongnya Jiwan Pales. Gimana mau pakai batik? Ada. Terus pas kelas 2, kelas 3 itu dirubah lagi batiknya tuh karena mungkin sering kali ya. Sering ketahuan. Tanda gitu kalau dirubah jadi warna putih biru. Makanya kadang-kadang ada dulu Idung ya. Idung kan pernah konten juga nih di Budut Cus 40 sih dia waktu itu di channel Budut Cus 40 channel sih. Itu ada namanya pasukan batik. Iya. Aneh pikir deh udah ada batik.
Buatnya batik-batik sekolah lain diambil sama Iya. dia gitu. Jadi dipakai dulu. Pasukan batik, gue pikir emang udah ada batik kagak bang. Kita batik-batik sekolah lain dikumpulin, jadi bilangnya pakai batikmu. Semuanya mereka tuh pakai. Kadang-kadang ternyata di Budut ada batik juga. Ada batik warna oranye. Oren, The Jackmania, oren. Mentang-mentang di Jakarta ya kan. Oren ganti sama putih. Biru. Lu kelas 3? Kelas 3 udah pakai putih biru tuh. Tapi lu kelas 3 sebetulnya udah nggak terlalu terjun ya Bon ya. Nggak terlalu. Paling kayak hari-hari besar aja sih. Hari-hari besar, wajib. Wajib tuh nyekar. Kayak gitu-gitu aja. Nyekar apaan tuh Bon? Nyekar siapa Bon? Nyekar ada kayak abang kelas kita almarhum di jalur. Kita nyekar lah selama 4 tahun. Setiap tahun ke jalur dia. Ah dulu Bon, jalurnya maksudnya jalur Pulau Gadung apa jalur? Enggak, jalur 913. Oh. Zaman saya nyekar di jalur 913. Waktu itu ada meninggal. Jadi nyekar itu harinya dia meninggal apa hari ulang tahunnya dia? Pas harinya dia meninggal. Tanggalnya. Tanggalnya. Langsung kita albes ke sana sih. Albes. Selama 4 tahun tuh setiap tahun kayak Ada gitu kasusnya aja. lo jalan ke sono ribut gitu. Ada kasus yang sama gembelan grogol tuh. Teman saya ada anak CP6 lah, basis CP6 sini ya pada pecah ribut sama kan itu sampai 3 patas kita. Sampai 3 patas. Patas pertama Ambon di patas pertama lolos tuh. Ternyata di patas kedua katanya ribut sama anak grogol sama anak Trisaktinya. Trisakti ribut di situ sama dia orang. Lu nggak beriringan? Enggak beriringan tapi agak jauh. Space-nya agak jauh lah. Space-nya agak jauh. Naik P7 itu inget banget saya. Semuanya naik P7? Iya, naik P7. Oh, kalau beriringan lu kayak family gathering dong. Di situ supir ada yang mau belok ke grogol sama abang kelas kita dikalungin. Aduh, parah bener saya ngeliat tuh. Harus lurus, mau nggak mau harus lurus. kan bukan jalurnya. Iya makanya itu parah. Terus supir apes. Sialan nih anak-anak ini ya kan. Gua langsung berhenti sampai sini doang. Kalau ke sana dia nganterin lu nih ntar ya. Ntar balik lagi ditangkap tuh Bon. Tangkap ya? Tangkap pasti, orang bukan jalurnya. Oh gitu. Iya. Lurus nih ya. Itu daerah mana tuh Cengkarengnya? Kita rumah almarhum di Kalideres sih. Mentok. Paling mentok lah. Pokoknya itu, waduh, jalurnya walaupun lurus tuh, tiap jembatan ada lah yang menghadang anak-anak kan. Kayak STM sana lah, ada anak Jawa, anak Petrik, kampungannya juga. Iya, Jawa itu banyak di situ Bon. Banyak bener. Jawa tuh untuk jalur Jakarta Barat itu jalur 913 itu memang penuh dia. Karena kenapa saya tahu gitu? Karena kan kita dulu sekolah sering nyobain basis-basis kan saya nih. Dan Ngalong. Nah di Jawa itu ada namanya daerah Setiakawan. Pusatnya sekolah anak Jawa di situ Setiakawan itu. Kalau di sini pusatnya anak Budut itu di Gang Subur. Nah itu tuh pasti cegat tiap hari dicegat itu. Iya benar. Sampai akhirnya di Setiakawan banyak anak kampung Jawa, di Gang Subur banyak anak Budut, akhirnya jadi perang kampung Bon. Jadi antara Budut dan Jawa. Di sekolahan ribut, di kampung ribut. Yang jadi masalah nih kalau kita ngapel ya kan. Kita punya cewek nih di kampungan musuh. Itu Bon. Iya benar. Ujung-ujungnya putus sih Bon, masih Bon. Gak bakal bisa nyambung deh kalau sama cewek di kampungan musuh. Benar. Pernah nyekar di 913 doang, di tempat lain gak ada. Sama di 58 sih. 58. Paling tuh waktu itu Ambon sekali doang tuh. Ada almarhum Petruk namanya. Petruk. Di kuburnya di Tenabang tuh, karet bifak ya? Karet tengsin. Iya, karet tengsin itu. Tapi itu nggak ribut sih. Nggak ada yang berani ngeributin juga sih. Oh, yang namanya nyekar itu lu datang ke kuburannya? Bukan ke rumahnya? Pertama ke rumahnya, habis itu ke kuburannya. Selesai dari kuburan, biasanya nongkrong lah di dekat rumahnya gitu. Baik lagi ke Mayoran dong kalau kayak gitu. Iya, ke Mayoran. Tuh jauh Bon dari karet tengsin ke Mayoran. Iya benar. Naik bis? Enggak, itu nggak naik bis, kita naik kayak ada truk gitu sih. Ya karena nggak ada jalurnya sih itu. Nggak ada patasnya juga, nggak ada. Nggak ada jalur antara Kemayoran ke Karet Tengsin, nggak ada jalurnya. Ya paling kita naik. Masa naik taksi?
turun lari. Bener. Nggak mungkin naik taksi tuh. Truk ya, truk. Lucunya sekitar, gue kalau dengan Ambon ini hampir 180 derajat loh sebetulnya Bon sama, emang pada zaman dia tuh satu PPD udah habis Bon. Habis. Batas 7 aja. Sisa berapa? Kayaknya 5 deh. Apaan tuh? Batas 7 sisa 5 unit. 5 unit. 5 unit. Pecah mulu lagi kan. Udah dikit pecah, masuk pool, ganti, keluar, pecah lagi. Dulu kalau di 40 tuh sehari harus 3 yang pecah. Anak pagi pecah, siang pecah, pulangnya anak pagi pecah. Kalau anak siang biasanya pulangnya kagak. Nggak pecah tuh ya. Kagak salah, pecah juga Mbak. Ya karena kan dicegat-cegat. Iya. Tahu sendiri jalur 40 jalur strong. Yang notabene-nya itu banyak titik-titik rawan di kita itu. Kalau lagi jalur seram, kalau masih zaman gue baru 10 lah. Kalau zamannya udah 97 ke bawah ke 98, 99 itu udah hampir 20 titik ributan. Gimana nggak hancur tuh mobil, ya kan? Iya benar. Tapi lu suka ngawal nggak lu? Kalau di gua kan ada nih Bon, ribut, turun ngawal mobil biar jangan pecah gitu. Enggak sih, Ambon. Enggak ngawal sih kayaknya. Nunggu pecah dulu baru turun gitu. Pecah cuma sekalinya doang itu yang pas sama anak 8 doang. Oh, anak 8 itu loh. Udah sisanya kita orang paling yang mencahin gitu. Paling gitu doang sih. Kok lu pecahin emang kenapa? Ya mungkin ketemu ini lain. Oh, ada musuh naik mobil itu. Iya. Di Pulau Gadung budut doang sih yang sampai dalam. Yang nongkrong di terminal dulu sih katanya kalau alumni tua kan di atas Ambon katanya berebut tuh anak-anak nongkrong di dalam terminal. Yang megang terminal. Pas zaman Ambon udahlah budut lah pemenangah yang megang terminal. Di depan ada anak Bariwan, seberang terminal lah. Anak Bariwan sebelumnya Vespa itu anak 8 gitu doang sih. Sama anak Pulau Gadung Astar lah. Kok nggak diributin? Pas di dalam terminal dia nggak berani ke dalam. Mungkin kita yang keluar. Kalau kita keluar gitu, udah pasti ribut di situ sih. Gitu sih paling. Memang kalau untuk anak sekolah itu ukuran kita menduduki suatu terminal itu adalah suatu kebanggaan. Kebanggaan bener. Karena disinilah kita tahu nih kekuasaan gue nih di terminal ini nih. Ya mungkin kalau di 913 ya di Kalidres, kalau di jalur Blok M ya notabene pasti ada penerbangan. Karena kan penerbangan lebih dekat sekolahnya ke arah Blok M. Kalau di Kampung Rambutan kalau masih zaman saya itu memang sempat saya yang megang, karena kan Rambutan ini, Kampung Rambutan ini kan terminal didirikan pada tahun 92-93 yang notabene-nya masih baru nih Bon. Dari Celilitan pindah ke Kampung Rambutan. Nah itu anak budut tuh yang nguasain Kampung Rambutan. Ada cerita unik lagi nggak Bon? Ada, paling pas mau ngalong ke 40 sih. Wih. Bahasa Abang Bogel. Di situ sih di Senen terminal kan. Kita mendeng lah di pintu depan. Itu Ambon dapat nama juga di situ tuh. Di sekolah besoknya langsung diomongin lah. Soalnya ribut juga sama alumni. Sama alumni. Lu gara-gara mana Bon? 13. Alumni 913. Sama 900. 93 sama anak 900. Tuh alumni lagi nongkrong tuh ya berdua ya? Lagi nongkrong. Enggak berdua, berempat di Senen. Kan kalau di terminal Senen tuh patas berhenti sebentar kan? Berhenti sebentar patas ngetem. 9A lah, ngetem lah. Di situ Ambon pakai jaket budut 40 tuh. Jaket budut 40 sama topi anak-anak dulu lah. Nah di situ dia ngodoin tangannya 7 begini kan. Ngodoin 77. Ya kita otomatis kan, wah anak Jawa nih kali ya, alumninya kali ya. Alumni Jawa. Udah di situ. Dia nyamperin Om. Nyamperin ke kita. Jaket lu bagus nih kalau kata dia kan. Kenapa gue budut anjing, gue gituin kan. Topi diambil, udah otomatis. Dibetak lu? Dibetak topi. Tapi Ambon gak diem aja, langsung pukul-pukulan sama alumni itu kan. Ambon dulu awalnya nggak tahu kalau itu alumni. Awalnya nggak tahu. Akhirnya pukul-pukulan, anak-anak ngeliatin tuh. Di patas pada ngeliatin kan. Akhirnya ada kelasan Ambon yang turun satu bantuin Ambon. Namanya ada Salman.
Itu anak nonton aja, Bon. Nonton aja, nonton. Parah nonton. Udah Salman sampai mau ketabrak lah, mau nyebrang sampai pukul-pukulan kan. Terus pas udah selang beberapa dia ngomong langsung, gua alumni lo anjing, digituin kan. Kelas 3 lu mana, digituin kan. Lah salah sendiri, orang dia ngodein 77 kan. Kita nggak tahu kan. Itu dia. Udah kelas 3 ada tuh koreng 40 dipanggil lah sama alumni. Mungkin dikasih teguran atau apalah, Ambon nggak tahu lagi tuh. Ambon langsung naik. Udah gitu doang sih jadinya. Salah paham. Abis itu langsung ngalong ke barat tuh, ngerinya kan ditandain sama alumni itu kan. Ambon minta perlindungan juga tuh sama almarhum Bang Gigai, anak 52 2007. Udah minta perlindungan sama dia, aman lah pokoknya. Aman. Dan katanya itu alumni serem juga katanya di 913. Alumni serem. Di zamannya dia. Di zamannya dia ya. Di zamannya dia alumni ada namanya juga. Nah, itu alumninya tahun berapa tuh kalau lo tahu? Infonya sih di situ alumni 2007. 2007. Di situ juga alumni ada namanya lah di zamannya katanya kan 913. Gitu sih. Sama di 900. Ya mungkin karena dia ngeliat adik kelas ya kan. Dia mau minta jaket lo ya kan. Kebiasaan alumni begitu tuh. Sama gue. Nggak boleh lihat barang bagus. Maunya minta baik katanya. Beli kagak, minta aja. Sama sih sama gue juga gitu. Tapi begitu doang kan lo sama dia kelas itu tuh pas di iniin sama si koreng. Salah paham doang. Sorry, 2007. Iya. Cerita ini cuma bisa mengulang doang. Kalau gitu sorry, kita main pukul-pukulan waktu itu sama si Ambon nih. Lu juga sih salah sih lo. Modelnya tukang notok lo juga. Ada cerita lagi Bon situ Bon, selain nama alumni tadi itu. Udah paling itu doang, besoknya langsung di kantin lah, pada ngomongin lah. Bon lu kemarin ribut sama alumni 2007 tua lah gitu, gitu ya. Tua. Ya beda 10 sama tahun. Sama 13. Iya, orang dikodein 77 kan mana tahu kita. Nah, dia juga sih salah pakai ngodein ya kan. Aturan gitu. Lu budutnya. Basis berapa lu? Gue juga budut nih. Sebetulnya sih diomongin kayak gitu juga kita udah paham ya kan. Baju bagus tuh. Boleh dong tukeran gitu. Tukeran sama topi. Tapi kan udah ambil kan topi lu kan. Tapi Ambon ambil balik. Ambil balik. Iya ya. Topinya. Karena budut harus begitu, ya kan? Ya kelihatan banget kalau kita diambil topi kita ambil lagi. Biasanya kita yang ngerampok ya. Biasanya kita minta sama orang, bukan ngerampok, bukan minjem lah. Cuman gak dibalik-balikin. Minjalik namanya, minjem jadi milik. Udah Bon. Ada juga ada tuh lagi lu di segitiga tuh. Lu rame banget. Rame lah, banyak ceritanya. Ada lagi Bon, Bon. Ceritanya, jadi anak-anak lagi nungguin 507 tuh di situ. 507. Atas P7 udah nggak ada tuh. Oh udah nggak ada. P7 nggak ada. Kelas berapa lu udah nggak ada ya? Kelas 3 kalau nggak salah. Tahun 2015 berarti dong. Iya 2015 ke 16 lah. Kita 16. Nungguin. Ada anak Israel tuh Om. Nah teman saya tuh pakai jaket Karya Guna. Kaget. Pakai jaket Karya Guna kan. Mungkin Israel sama Karya Guna temen atau apalah kan. Di situ anak Israel teriak, Israel nih Israel. Di situ anak-anak udah jangan bilang budut dulu, jangan bilang budut. Akhirnya di situ sempet salaman dianya sama itu di mana anak-anak posisinya? Di segitiga Senen. Oh segitiga Senen. Segitiga sebelum nungguin 4507. Pas salaman, anak-anak bilangnya Karya Guna. Pas dia sampai deket tuh salaman, budut nih langsung lah. Sama anak abis tuh anak Israel 2 orang. Oh berdua dia? Iya berdua. Lu berapa orang? Pretelin kita ada 7 lah, 7 atau 8 orang. Kita pretelin tuh dari jam semuanya lah, aksesorisnya dia langsung lah kacau. Itu mau kan pretelin gitu ya, ditotok namanya. Pakai si Jawa tuh, nah turunan bukan lotok tuh. Dulu zaman lu apaan sih yang bagus kalau menurut lu kayak topi nih? Topi apaan zaman lu tuh? Topi. Oh, kita starter sih kalau dulu. Converse, paling Converse. Oh topi Converse. Jam
SWAT lah udah pasti lah. SWAT. Jam-jam anak budut. Yo. Iya. Kalau bukan pakai SWAT bukan anak budut katanya. Ini Ambon nggak pakai jam SWAT bukan anak budut berarti ya. Hilang jamnya hilang. Kamu udah pernah lo pakai SWAT katanya. Kalau zaman gue tuh SWAT nggak laku, Mon. Nggak laku. Dulu gue tuh pernah bukan sering sih ya. Gue ngeliat anak siang tuh dulu dia pakai topi starter. SWAT-nya ada 3 biji tuh, Bon. Dikelilingin di topisnya nih. Iya. Saking kebanyakan jam di tangan udah ada ya kan. Dia dapat lagi SWAT. Jadi ini SWAT. Jadi dibikin di atas topi starter gitu. Keren sih, ya kan? Ya, emang anak budut sih keren-keren ya, sorry ya. Sorry ya. Yang dipakai barangnya branded semua, Moci. Iya benar. Dulu gua nggak laku SWAT zaman gua. Cuma nyesel sampai sekarang ya kan. Dari dulu aja gua ambilin tuh SWAT, gua jualin gitu. Bisa jadi pedagang SWAT kali gue. Benar. Jam-jam anak budut. Habis lu pretelin gitu, suruh pergi. Cabut akhirnya cabut. Kasihan banget lah itu pokoknya. Tapi bagusnya nggak diapa-apain, Bon ya. Dipukulin sama anak. Dipukulin, dipretelin lagi. Pantesan dia kabur ya kan. Iya. Aduh. Ada lagi nggak nih, Bon? Ada banyak. Ada lagi. Paling pas kelas 3 sih, pas kelas 3 ribut terakhir itu ampun sih. Ribut terakhir, Bon? Ribut terakhir. Di mana? Jadi Ambon sama anak kelas 1 lah. Ambon udah kelas 3 sama anak kelas 1. Oh. Di depan Bariwan. Lu nggak pakai motor? Enggak, ngawal anak-anak. Ngawal anak-anak. Di situ kita nggak naik patas sih, di situ kita naik truk sih. Naik truk kita arah ke Pulau Gadung. Nah ternyata ada anak Mesir Priuk ulang tahun katanya dia orang. Mesir ulang tahun. Kalau dia dari Pulau Gadung arah ke ITC seberang-seberangan kan. Iya. Sebenarnya anak-anak budut nggak ngeliat, anak Mesir nggak ngeliat. Nah dia teriak di situ. Mesir ulang tahun nih, di mancing kan. Anak-anak teriak lah. Kalau kata alumni kita kan dari dulu kita orang teriak budut aja udah menang 1 langkah lah. Iya. Kalau udah teriak budut udah menang 1 langkah lah. Gitu, iya. Ya. Udah ribut di situ. Ulang tahun dia jebol jauh banget dari Pulau Mas sampai mau ke arah Bariwan tuh. Pulau Mas, jauh amat lari tuh, Bon. Jauh banget lari, dia capek tuh. Anak Mesir tuh yang denger cerita ini pasti tahu lah. Lu masih ngejar juga sampai Bariwan gitu? Ngejar. Akhirnya jebol, udah anak-anak cabut lah. Balik badan. Gitu kan. Ulang tahun kok kayak gitu kan. Cabut anak-anak. Nongkrong di Pulau Gadung. Dia nggak coba balikin apa gimana? Nggak coba balikin sih dia. Karena dia siap udah ya. Harusnya kan udah siap kan. Anak-anak juga siap tuh, kelas 1 saya juga pada BBR. Kelas 1 lu siapa sih, Bon? Mungkin ada yang nonton nih, Bon. Ada, kelas 1 saya Bajai. Ada namanya Penyok, ada lah. Banyak. Jelek-jelek banget. Nah, jelek-jelek. Makanya kalau di budut ini orang kadang-kadang nama panggilan ya, Bon ya. Lu kenal Bajai nggak? Zaman gue udah nggak ada tuh Bajai. Maksud gue namanya Bajai, bukan Bajainya. Iya. Gitu. Penyok ya. Kayak dia nih Ambon nih. Gue pikir bener orang Ambon. Bukan. Gak tau orang Betawi kali dia. Orang Jawa. Oh Jawa lu? Jawa. Oh kan? Di KTP sih Jawa. Di KTP Jawa. Tapi panggilannya Ambon. Iya. Ada temen gue orangnya hitam banget dulu, Bon. Gue panggil bule. Singgung tuh dia. Dia kenapa sih gue gak dipanggil black, panggil bule, beda maksud gue. Apa sekarang dipanggil bule tuh orang? Bule. Ada yang double black gitu kan, temen gue juga. Oke, tuh cerita si Ambon. Menarik, cerita di tahun 2013 sampai 2016. Yang namanya tiap tahun berubah suasana, cara bertempur dengan rivalnya, karena notabene-nya bis udah nggak ada, Bon ya. 52 Pulau Gadung udah nggak ada. Dan ini hanya sekedar cerita untuk bagi orang yang disebutkan namanya atau yang disebutkan sekolahannya. Kami dari tim Casibo meminta permohonan maaf jika cerita ini menyinggung perasaan kalian semua. Bon, terakhir nih Bon, gue tanya Bon, kesan-kesan lu sekolah di budut lu gimana, Bon? Kesan-kesannya ya cukup baik lah,
Jadi kita bisa kenal teman banyak kan, bisa kenal teman banyak kan, dikenal juga kan. Pokoknya silaturahmi kuat lah kalau budut lah, budut doang. Kuat. Ya. Pelajar mana yang balik sampai jam 4 pagi kan kalau bukan budut doang kan. Pernah juga kejadian itu. Balik jam 4 pagi kan, dibukain cuman disiram doang kan sama almarhum ibu kan. Lu tidur luar lu. Tapi besoknya kita sekolah. Sekolah ya? Tetap sekolah. Tetap sekolah walaupun Yang pulangnya penting pagi. Sekolah tetap. Masuk pagi, pulang pagi lu ya. Iya benar. Jam 4 subuh gila. Tetap sekolah besokannya. Kalau nggak sekolah paling dicengin lah sama anak-anak. Oh, dicengin. Cengin. Ya, lu mabok ya kemarin kalau sekolah gitu-gitu lah pokoknya. Gitu sih banyak kesannya lah. Kesannya banyak Bon ya. Pokoknya ya nggak bisa dilupain Bon. Sampai sekarang pun sudah sampai 2023 ini lu ingat cerita-cerita itu. Masih ingat lah. Karena memang itu pengalaman pribadi kita yang memang kita alamin. Yang memang yang dengar katanya kalau cerita di konten itu kalau budut suka bohong. Jangan salah lu, Ambon ada ceritanya. Ada Nanti fotonya juga. Ambon ada foto-fotonya juga. Buat alumni Baruan, mohon maaf lah ya namanya masa lalu itu kan. Masa lalu. Sama alumni 2007 mohon maaf lah. Ya. Pokoknya itu semua masa lalu, kenangan masa lalu yang cuma kita kenang aja. Gitu aja sih. Nah, pesan-pesan lu nih Bon. Ini yang terakhir banget nih Bon. Buat para adik-adik kita ini yang masih suka tawuran nih Bon. Gimana tuh Bon pesan lu buat mereka? Pesan-pesannya sekarang juga susah sih ya. Patah sudah nggak ada kan. Paling naik motor janjian. Ya pesan-pesannya paling kalau anak budut ya harus menang, nggak boleh kalah gitu. jangan seri lah, harus menang lah pokoknya. Gitu aja sih. Kadang-kadang anak budut gini, seri aja ogah, iya, kalah ya kan. Bener. Tuh, pesan Gitu alumni top. Lebih baik hidup dari sampah daripada lu jadi sampah gitu aja sih. Itu pesan-pesannya. Oke Bon, thank you. Iya. Udah hadir di konten Casibo. Terima kasih udah bisa meluangkan cerita-ceritanya yang menurut gue wadidaw. Ya udah, gitu aja. Pantengin terus di channel Casibo dan gue akan menghadirkan narasumber-narasumber yang lain yang ceritanya lebih menarik dan lebih mengasihkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.